F17. Sudahlah Berta, jangan menekan Alan terus seperti itu. Sekarang aku tidak akan memintanya untuk menikah lagi, ucap Oma Hazel, sejak tadi dia menguping pembicaraan Berta dan Alan. Diam-diam dia dan Papa Bertrand mendengar semua pembicaraan tersebut. Hati Oma Hazel makin terluka saat mendengar ucapan Alan yang mengatakan bahwa dia tak akan menikah jika bukan dengan Aileen. Sementara saat ini Aileen memang masih sangat muda, jelas pernikahan masih jauh dari pikiran gadis tersebut. Saking sakitnya hati Oma Hazel dia jadi menunjukkan dirinya seperti ini, tapi ucapan sang Oma tidak membuat hati Alan jadi lega, justru merasa bersalah. Ditegur oleh Oma Hazel, Mama Berta jadi terdiam. Dia menghela nafasnya dengan kasar. Maafkan aku Oma, ucap Alan kemudian. Oma juga minta maaf, karena Oma kamu jadi merasa tertekan seperti ini. Katakan pada Aileen kami tidak akan memaksanya lagi untuk menikah denganmu, jalani saja hubungan kalian sebagaimana mestinya, jawab Oma Hazel. Kali ini Alan hanya mampu mengangguk, tentang hubungannya dengan Aileen dia belum mampu menerka, harus diakhiri atau bagaimana. Lain kali ajaklah Aileen untuk datang ke sini, tidak untuk membicarakan tentang pernikahan. Oma hanya ingin mengenalnya saja, pinta Oma Hazel lagi dan Alan mengangguk. Tak lama setelah pembicaraan itu akhirnya Alan pamit pulang, namun di ruang tengah tersebut semua orang masih berkumpul. Maafkan aku Oma, ucap Mama Berta. Sudahlah Berta, Oma tidak ingin ada perselisihan lagi, Alan memang tidak ingin menikah, balas Oma Hazel, dia menyentuh jantungnya yang terasa terbakar, namun hanya sakit sejenak lalu menghilang. Aku akan tetap mengenalkan Alan dengan wanita pilihanku. Setelah Alan mengenalnya mungkin saja dia akan berubah pikiran. Batin Mama Berta. Dia sebenarnya tidak ingin mengambil langkah sejauh ini, tapi semua dia lakukan demi sang ibu. Kesehatan Oma Hazel setiap hari makin menurun dan keinginan terakhirnya hanyalah melihat Alan menikah. Jadi sebisa mungkin keinginan itu akan dia wujudkan. Lagi pula siapa yang tahu tentang jodoh, bisa saja Aileen memang bukan jodoh Alan. Inilah yang diyakini oleh Mama Berta. Senin ini Aileen, Nora dan William pergi ke salah satu proyek yang ditangani oleh Diamond Group. Bukan mega proyek yang sedang ditangani langsung oleh Alan. Melainkan proyek lain yang masih ada di sekitar kota, yaitu pembangunan sebuah mall. Ketiga karyawan kontrak tersebut datang dengan menggunakan helm dan sepatu boots. Mereka mengamati dan mempelajari secara langsung ilmu yang didapat oleh para senior. Kunjungan mereka kali ini didampingi oleh 3 senior sekaligus. Saat makan siang mereka bahkan makan siang bersama para tukang yang mengerjakan proyek tersebut, mulai dari mandor dan beberapa kuli. Cuaca panas ini membuat pekerjaan jadi terasa begitu berat. Makin berat bagi Aileen karena sejak tadi dia tidak mendapatkan kabar dari sang dosen. Pagi tadi Aileen langsung mengirim pesan bahwa dia tidak ingin dijemput dan Alan mengiyakan, selebihnya tak ada pembicaraan apapun lagi. Jam 3 sore akhirnya mereka kembali ke kantor pusat. Dinginnya AC di perusahaan itu membuat Nora sampai mengucap syukur. Ya ampun, aku lelah sekali, aduh Nora. Aileen hanya mengangguk saja untuk mengiyakan. Sikap diam Aileen tersebut terpantau oleh William. Apa kamu sakit Lin? Tanya William, Nora yang mendengar pertanyaan itu jadi menatap ke arah Aileen juga. Tidak, aku hanya lelah, jawab Aileen. Di antara langkah mereka bertiga yang menuju lift, tiba-tiba asisten Ben datang menghampiri. Aileen ayo ikut aku, Tuan Alan memanggilmu, ucap asisten Ben. Dek. Jantung Aileen sampai berdenyut saat mendengar ucapan itu. Rasanya sudah lama sekali dia tidak melihat sang dosen. Baik asisten Ben, jawab Aileen. Dia menatap Nora ingin pamit, namun Nora dengan cepat mendorong tubuhnya untuk segera pergi. Tiap Aileen pergi seperti ini Nora senang sekali, karena dia jadi bisa berdua saja dengan William. Kenapa Pak Alan sering sekali menemui Aileen? Tanya William. Kakaknya Aileen itu temanya Pak Alan, wajar saja jika Pak Alan sering menemui Aileen, karena dia merasa dititipi Aileen, jelas Nora dengan semangat.
Setelah Aileen dan asisten Ben semakin menjauh, Nora pun memeluk lengan William untuk kembali melanjutkan langkah. Di lantai 10, Aileen masuk seorang diri ke dalam ruang kerja sang CEO. Langsung disambut dengan tatapan Pak Alan yang kali ini terlihat sendu. Aileen tidak langsung masuk, dia sedang menunggu diperintahkan untuk mengunci pintu, namun Pak Alan tidak melakukannya. Kamu lelah. Duduklah, Tita Alan, dia tahu Aileen baru saja pulang dari tempat proyek. Melihat Aileen datang dia pun bangkit dari kursi kerjanya dan menyambut. Alan bahkan menarik Aileen untuk duduk di sofa. Bapak mau apa? Tanya Aileen ketika melihat pria itu berjongkok di hadapannya. Lepas sepatumu, aku sudah menyiapkan air hangat untuk merendam kakimu, jawab Alan. Aileen melihat ke samping kirinya, melihat pot spa yang sudah ada di sana, entah bagaimana Pak Alan mendapatkan alat tersebut. Aileen menurut, karena kedua kakinya terasa lelah sekaligus. Saat Aileen menggunakan alat tersebut, Alan menemani dengan duduk di samping sang gadis. Kemarin aku sudah menemui Mama Berta, ucap Alan kemudian. Sebuah pembicaraan yang entah kenapa tak ingin Aileen dengar. Lalu apa kata beliau? Tanya Aileen, hati dan mulutnya memang tak sejalan. Hatinya berbisik tak ingin tahu, tapi mulutnya malah bertanya. Sementara Alan juga begitu ragu untuk menjelaskan semuanya, mendadak takut jika hubungan mereka berakhir. Oma Hazel sudah tidak memaksaku menikah, kata Alan, pada akhirnya dia pilih untuk bicara tentang Oma Hazel saja. Oma ingin kita menjalani hubungan sebagaimana mestinya, jelas Alan kemudian. Diam-diam Aileen tersenyum kecil saat mendengar cerita tersebut. Ini artinya mereka tidak perlu putuskan. Tidak juga harus menikah. Entahlah, Aileen jadi merasa senang dengan hubungan yang tidak jelas ini. Jadi bagaimana? Tanya Aileen kemudian, pura-pura polos. Bagaimana apanya? Tanya Alan balik. Tentang hubungan kita. Apa putus? Balas Aileen, bertanya dengan menoleh dan membalas tatapan sang dosen. Melihat Pak Alan yang langsung menggeleng. Tidak, kita tidak putus. Kamu melepas gelangmu. Tanya Alan, setelah pembicaraan serius mereka tentang putus atau tidak kini perhatian Alan tertuju pada pergelangan tangan kanan Aileen. Dia tidak lagi melihat gelang pemberiannya tersemat di sana. Hatinya jadi bertanya-tanya dan butuh penjelasan. Dan ditanya seperti itu Aileen sontak menelan ludah, kemarin dia lepas karena kesal dan ingin menjaga jarak. Tapi sekarang hubungan mereka baru saja membaik, Aileen tak mungkin bicara jujur. Otaknya berputar mencari alasan yang tepat. Hari ini aku ke lapangan, takut jatuh di lokasi jadi sengaja aku lepas. Gelangnya ada di rumah, jelas Aileen, baginya ini adalah alasan yang masuk akal. Alasan yang tak akan membuat Pak Alan memarahinya. Dilihat oleh Aileen, Pak Alan yang mengangguk kecil. Dia lantas menghela nafas lega. Selamat. Batin Aileen. Sudah selesai Pak, kakiku sudah terasa lebih baik. Jika lama-lama tidak enak dengan Nora dan William, ucap Aileen kemudian, sebenarnya masih ingin berlama-lama di sini tapi dia merasa tidak enak hati sendiri. Yang lelah bukan hanya dia saja tapi yang mendapatkan perlakuan spesial seperti ini hanya dia seorang. Alan kemudian mengambil handuk kecil yang telah dia siapkan, menyerahkannya pada Aileen untuk mengeringkan kedua kakinya yang basah. Pulang nanti bagaimana? Mau ku antar atau pulang sendiri? Tanya Alan kemudian, dia lihat Aileen yang masih sibuk mengeringkan kedua kakinya. Bapak maunya bagaimana? Diantar atau aku pulang sendiri? Balas Aileen, tarik ulur tak ada habisnya. Selesai mengeringkan kaki, Aileen pun kembali memakai sepatunya. Hari ini dia menggunakan sepatu kets agar lebih nyaman. Aku ingin mengantarmu pulang, tapi bukankah kamu ingin menjaga jarak? Balas Alan. Dan untuk pertanyaan kali ini Aileen tak bisa langsung menjawabnya. Perkara pulang kerja saja urusannya jadi rumit seperti ini. Aileen juga kesulitan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia ungkapkan hanya berdasarkan akalnya saja. Ya sudah kalau begitu, berarti aku pulang sendiri, balas Aileen, wajahnya jadi kembali murung.
Tapi dia tak bisa menarik apa yang telah dia ucapkan dan memang benar bahwa kemarin dialah yang ingin mereka jaga jarak. Sebab sudah saatnya kembali ke posisi masing-masing. Kenapa mendadak kamu ingin menjaga jarak? Apa benar tentang ciuman kemarin? Atau kamu mulai menyukai William? Tanya Alan. Aileen padahal sudah pamit keluar, tapi pembicaraan ini kembali menahannya. Tidak ada hubungannya dengan William, Pak, hanya saja. Hanya saja apa? Ciuman kemarin memangnya siapa yang minta? Lalu kenapa sekarang seolah aku yang salah? Balas Alan, hanya Aileen lah yang mampu membuatnya banyak bicara dan banyak menuntut seperti ini. Padahal selama ini Alan termasuk pria yang irit bicara. Bahkan kamu yang menyetujui aku pakai lidah, kamu lupa. Tanya Alan lagi. Aileen sudah menciut, dilempari fakta yang tak mampu dia bantah. Benar juga, ciuman dan lidah itu adalah permintaannya tapi kenapa sekarang dia takut pada Pak Alan? Padahal yang beringas adalah dirinya sendiri. Alan membuang nafas kasar, sampai helaan nafasnya tersebut didengar oleh Aileen. Masih ingin menjaga jarak? Tanya Alan untuk yang terakhir dan akhirnya kali ini Aileen menggeleng. Nanti pulang sendiri atau diantar? Diantar Bapak, jawab Aileen pasrah. Aku tidak akan menciummu jika bukan kamu yang minta, paham? Aileen hanya mampu mengangguk saja, karena Pak Alan sedang mode galak. Keluarlah, tita Alan kemudian. Jangan marah-marah terus, jawab Aileen dengan suara yang lirih. Kamu yang membuat aku marah. Maaf. Maaf, sudah sana pergi. Aileen mencebik. Jangan menutup pintu dengan keras, tita Alan. Iya. Sini dulu, perintah Alan. Aileen yang nyaris membuka pintu sontak berbalik dan kembali menghampirinya sang dosen di sofa. Ada apa? Tanya Aileen. Alan kemudian bangkit dari duduknya dan mendekati Aileen, hingga mereka saling berhadapan. Maaf, aku tidak bermaksud memarahi kamu, ucap Alan, langsung sadar bahwa dia salah juga. Selain itu Alan pun tak ingin hubungan mereka terus seperti ini. Alan ingin mereka baikan. Mendengar kata maaf itu Aileen malah mematung dan makin tergugu saat Pak Alan menahan tengkuknya, menarik sedikit dan menjatuhkan sebuah ciuman hangat di keningnya. Kap. Ciuman yang lembut sekali, sampai membuat tubuh Aileen kembali merinding. Keluarlah, nanti kita pulang bersama. Aileen mengangguk patuh.